وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah. Piye kabar kabeh? Alhamdulillah. Wis sepuh masalah. Sing arahe loro sapa? Katakan. Ustaz Syafiq, masyaallah, kakro so. Sing wis tabi, katakan. Dhuwur to. Ah, wis sing urung kata. Jodoh sih. Amin. Ya, izin karo keluarga khusus kelasmu bertahun oleh dirinya. Ya. Sekarang atur. Kenapa saya Syafiq? Betul. Begitu. Enak gitu. Iki wis ratusan. Mungkin nenek 1000 maulid sudah dibuat di sini sejak zaman Kiai Husain. Karena nenek mau rabi mesti maulid. Coba sing nikah kene. Sampai ke dulu. Terakhir. Oh, terakhir. Sama aja. Banyak peristiwa makanya nek wong sering hadir ini ke urung rabi berwi insyaallah. Wis wong piro wong jahat ngene iki. Legend iki. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah. Bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau melihat perjalanan zaman, sebenarnya skenario hidup itu sudah ada, panggungnya dunia, namun pemainnya selalu ganti-ganti. Dan ini tidak akan berubah. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi sunnatullah yang sudah berlaku sebelumnya ini akan terus terjadi dan tidak akan terjadi tabdil, perubahan. Akan terus seperti itu. Apa intinya sejarah itu? Idza ja'al haqq wa zahaqal batil. Idza ja'al haqq wa zahaqal batil. Jika kebenaran datang, kebatilan pasti tumbang. Ini pakem. Ini tidak akan berubah. Carilah sejarah, hatta itu cerita paling dhaif yang pernah ada. Pembawa kebenaran terus kalah itu ada. Maka para ulama mengatakan likulli Musa Fir'aun wa likulli Fir'aun Musa. Setiap ada orang yang mengambil peran sebagai Fir'aun, pasti sudah ada yang mengambil peran jadi Musanya. Nanti ada yang memainkan peran sebagai hambanya, ada yang menjadi ulama su'nya namanya Bal'am bin Ba'urah, ada yang awalnya memusuhi tiba-tiba beriman seketika, yaitu para penyihir menjadi sahabat-sahabat Nabi Musa yang imannya itu saking tingginya siap mati di tempat setelah masuk Islam. Jadi skenario hidup itu Quran. Setiap ada ayat dalam Al-Quran pasti ada yang membawa benderanya.
Kalau di dalam Al-Quran disebut tentang kisah-kisah kaum Lut, ada yang membawa benderanya penyakit itu. Kalau di dalam Al-Quran cerita tentang kaum Ad, ada itu yang menyembah kekuatannya sebagai standar kesuksesan dalam hidup itu kekuatan. Ada yang seperti kaum Samud, kecerdasan, arsitektur, saking pinternya orang Samud itu ilmu falak. Dia kalau panen itu tidak ada yang metik, dihitung falaknya, taruh keranjang, jatuh. Hitung falaknya, jatuh. Dan mereka itu kalau buat gunung itu dipahat, itu bisa buat sirkulasi udara hanya lewat ventilasi. Kalau musim panas dingin, kalau musim dingin panas, kalau maju, tapi berakhir semua di azab. Jadi semua ayat, semua kisah ada pembawa bendera yang menjadi lakon terus bergulir. Jadi dunia itu seperti panggung, skenarionya Quran, pemainnya ganti-ganti. Sehingga ketika Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud membawa kepalanya Abu Jahal di hadapan Nabi di perang Badar, maka Nabi menunjuk kepala Abu Jahal, "Hadi Fir'aun, hadi Tuhan." Karena yang jadi lakon Musa ketika itu beliau. Dan itu terus terjadi. Kisah ini tidak mungkin berbalik. Nah, yang saya pikir itu, kita ini lakonnya apa? Kita sekarang ini lakonnya apa? Maka teman-teman yang berkata Allah SWT, saya juga ingin mengingatkan satu hal di momentum Maulid Nabi ini. Kisah orang baik itu selalu bersilsilah, dan kebaikan yang mereka terima itu sifatnya bersama. Itu saja. Kayak apapun keadaan itu, sahabat itu macam-macam. Ada sahabat yang menonjolnya itu dari segi khusyuk, mau dunia, seperti Abu Dzar di Bukhari, tidak bisa kumpul orang. Abu Dzar itu sahabat, tokoh sahabat, sangat mahal, nggak bisa kumpul orang. Sampai Nabi mengatakan, kamu ini apa-apa sendiri, matimu juga sendiri. Betul, mati sendiri, nggak bisa kumpul orang. Ada yang pandai jadi duta, pokoknya orator. Ada yang kayak Amr bin As, orangnya nggak bisa diatur. Kalau jalan itu, saya di rumah melakukannya memiliki kakaknya diatur, senengnya ngatur ketika kakaknya diatur. Itu siapa? Amr bin As. Ketika Sayyidina Muawiyah jalan, kata Sayyidina Umar, melaku koyok ini rojo. Gaya melakunya rojo. Betul, jadi raja. Jadi berbagai macam karakternya sahabat. Ada yang latar belakangnya dulu itu Buddha. Tapi intinya semua mereka itu sahabat Nabi pilihan. 124.000 karakternya bermacam-macam. Ada yang sesuatu guyon itu. Gitu. Tapi Ahlul Badar repot ya. Guyon. Ada sahabat itu namanya Nuaiman. Wah, insyaallah. Dia insyaallah yang terjadi parah. Pernah dalam satu safar dia bareng dengan rombongan. Waktu itu dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, safar diutus oleh Nabi. Perbekalan dipegang oleh koki. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar, kamu wahai Nuaiman jaga makanan sama kokinya. Kami ada tugas. Terus Nuaiman bilang, keluar aku. Wah, tunggu apa ya? Tunggu Sayyidina Abu Bakar. Dia keluar aku. Nah, ada kecil, ada kafilah lewat. Saya punya budak, saya menjual, tapi punya kelemahan. Ini orangnya gesit, pintar masak. Cuma satu hal, nggak pernah mau ngaku dia jadi budak. Piro, beli.
Akhirnya tak ikat. Saya bukan budak kalah ini. Sayyidina Abu Bakar bilang, loh, mana Rocky? Cerita dia. Astagfirullah, dikejar, diganti sama Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Pernah suatu hari ada orang tua buta tidak masuk masjid, megang-megang, tiba-tiba kencing di pojok, mau kencing, bentak sama sahabat, "Hei, ini masjid, maaf." Dilihat oleh Ibnu Aiman, dipegang, dibawa ke pojok satunya, di sini aja. Ada kencing di situ. Oh, dibentak sama sahabat. Sudah dibilang cuman, tadi ada yang nuntun saya. Siapa sih yang nuntun saya? Tapi saya lihat Nuaiman yang nuntun. Oh, lihat aja, sampai saya ketemu Nuaiman tak pukul sampai sama tongkat penuntun ini. Akhirnya sudah berapa hari lupa ini tuan. Tidak ganti Nuaiman. Masih ingat Nuaiman enggak? Oh iya, yang kerjanya itu loh. Iya. Mau balas? Ayo ikut saya. Dia sendiri tuh dibawa ke belakangnya Sayyidina Utsman sedang sholat. Iki wonge. Akhirnya Sayyidina Utsman pukul belakangnya jatuh. Dan itu khalifah itu. Khalifah. Maka sahabat marah, keterlaluan ini. Wah, keterlaluan. Apa kata Sayyidina Utsman? Jangan ada yang sentuh dia. Ahlul Badar itu. Karakter sahabat macam-macam. Tapi semua orang-orang mulia sepakat para ulama mereka wali. Ya enggak? Wali apa? Sehingga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menulis dalam kitabnya Fatwa Al-Hadithiyah bahwa Sayyidina Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, mulia mana antara Muawiyah bin Abi Sufyan yang masuk Islam setelah Fathul Mekkah dengan Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in yang keadilannya dinikmati seluruh umat Islam. Mana yang mulia? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak? Jangankan Muawiyah, debu yang menempel di hidung keledai Muawiyah yang ketika itu berjalan bersama Rasulullah itu lebih mulia daripada 1000 orang seperti Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Imam Ibnu Hajar terkait kisah ini? Beliau mengatakan maksudnya Sayyidina Abdullah bin Mubarak, makom sahabat itu tidak bisa dikejar oleh siapapun, oleh orang generasi sama. Karakter macam-macam. Tapi yang buat mereka istimewa apa? Punya nisbat dengan Nabi. Pernah ketemu, sohbah, setia, cinta, wafat, membawa iman. Derajatnya sudah nggak bisa dikejar itu. Awakmu itu karakter macam-macam. Enak sing bujon, enak sing khusyuk, enak sing kitab, enak sing nyatet uang, wis kurun. Aku paling wedi. Enak sing macam-macam. Walaupun karakter, hobi, latar belakang, tapi karena punya guru, suhbah dengan kiai. Nah ini loh yang unik ya, suhbah dengan kiai, cinta. Tinggal satu ya, final, mati membawa cinta dan ilmu. Makanya nggak usah terlalu ya, betul. Kayak mesos nggak usah ya. Saya sumpah aku betul. Saya sendiri tuh kisah ahli dunia itu kalau kita ikuti dari support bareng ini. Jadi yang tadi baru dipercaya besok sudah kita korban. Beda dia. Berubah lagi. Yang tadinya kita benci berubah jadi kita bela, yang kita bela berubah jadi musuh. Mulai sini dunia. Sudah nggak usah bahas itu. Penting. Yang penting kita itu setelah orang itu punya guru yang soleh, menerima sanad, menerima ilmu, bersemayam merasa cinta di dalam hatinya, awet situ kayak mati. Penting
ranking yang lain. Miskin mau kaya itu tidak ada urusan. Ya. Kalau mau kaya betul itu kumpul guru dan akhirat. Ya. Di sana sudah nggak ada status sama semua. Kaya miskin, apes kaya. Kayak sahabat Nabi. Makanya awakmu beruntung, ngaji, punya guru yang soleh, dan ini mata rantainya tidak akan bisa putus. Ila yaumil qiyamah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq hatta ya'ti amrullah. Nah, artinya apa? Hatta ya'ti amrullah. Kelompok ini tidak banyak, sedikit. Ta'ifah itu dikit. Kamu baca kitab-kitab hadis itu di Syarah Abu Daud itu, siapa Ta'ifah ini yang selalu dibela oleh Allah Subhanahu wa taala? Cirinya mereka itu la yakhzuluhum man khadalahum. Enggak bisa direndahkan oleh orang yang ingin merendah mereka. Cek menangan aja. Tidak la yadurruhum la tadurruhum lawmatul laim. Enggak bisa membahayakan mereka celahannya orang yang mencela. Dalam riwayat lain, hatta yakhruja akhiruhum yuqatilu masihad dajjal. Nanti yang akhir kelompok ini tugasnya memerangi Dajjal. Berarti Ta'ifah ini yang terakhir yang menutup siapa? Imam Mahdi yang masuk ayat. Tapi ini selalu ada bergulir dan ini bersilsilah beruntung. Tapi ingat, mereka ini bukan majmua besar, tapi Ta'ifah dikit. Nah maka jangan goyah. Kata para ulama, saya mau Ta'ifah ini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau bukan ahli hadis terus siapa lagi? Dia ngomong dahulu ya, Ta'ifah kayaknya. Saya senang hadis. Ini mau cuandi kalau ini ngantuk-ngantuk tahu kan? Siapa yang tahu tengah vlog? Ayo, katakan. Masalah ini. Apa? Ada yang mengatakan mereka hanyalah ulama. Karena ulama itu Ta'ifah, ulama yang rebah. Ada sebagian ulama mengatakan, nah ini saya lebih condong terhadap pendapatnya, yaitu pendapat Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan siapa Ta'ifah ini? Ta'ifah ini sebenarnya sekelompok kecil di kalangan umat yang memiliki amalan andalan. Ada yang andalannya itu zikir, mereka lah orang-orang torekoh. Ada yang andalannya itu taklim, mereka itu ulama-ulama. Ada yang andalannya itu senjata, mereka para mujahidin. Nah, kalau begini kan enak jadi. Ada yang amalan andalannya itu zuhud, pingseng heran itu paling sedikit ini, paling sedikit. Makanya ketika Jenderal Qatadah itu perang menghadapi Romawi, itu pasukan Romawi itu seperti bentangan lautan. Wih, banyak sekali melawan kita. Maka beliau galau, susah, banyak sekali melawannya. Pasukannya sedikit. Jenderal Qatadah namanya. Maka beliau langsung balik badan. Hal fiikum zahid? Di tengah kalian ada yang zuhud enggak? Langsung main zuhud. Di belakang ada satu. Si Citra. Iya satu. Siapa? Muhammad bin Wasi. Sedang apa ya? Sedang nyanggah busurnya sambil telunjuknya ngangkat ke langit. Maka tersenyum. Demi Allah, telunjuknya Muhammad bin Wasi dalam keadaan menenteng busurnya itu sudah mencukupiku, seakan-akan aku memiliki 1000 tombak, 1000 pedang. Betul, menang. Jadi kehadiran orang-orang zuhud di tengah-tengah pasukan itu jadi mendatangkan pertolongan Allah. Ini
syirzimatun qalilun ini dikit betul ini kaum dikit ini. Pokoknya zuhud, nggak mau dunia. Nah maka kita ini sangat baik kepada harakah-harakah Islam. Ada yang menonjolnya itu di bidang ilmu, ada yang di bidang senjata, ada yang di bidang toreko, ada yang orang dakwah. Intinya mereka itu ahli, profesional dalam amalannya itu. Nah itu taifah. Nah akhirnya kan kalau kita bilang ahli hadis, ahli fikih, kamu masalah itu, aku duduk. Ya mending kita ke Imam Nawawi aja, jadi kena semua. Ya tinggal tunggu tanggal mainnya aja, benar apa enggak gitu. Ya heran kita punya. Ya ringkas cerita ya. Ini antum sudah ada yang berumah tangga. Ini zaman yang kita hadapi ini berat. Semakin ke penghujung semakin berat. Mazada zaman illa syiddah wa mazada nas illa bukhla. Jadi semakin lama zaman itu semakin berat kita hadapi. Dan orang-orang yang kita hadapi itu semakin kikir, semakin bakhil. Nggak ada orang mikirkan perut kamu, tidak ada. Orang tuh pikir sendiri-sendiri. Apa? Cinta? Nggak. Yang penting aku somangan. Itulah keadaan zaman semakin ke penghujung. Nah, maka di sini ada dua mazhab. Ada dua mazhab. Ada mazhab lawan arus. Ini apa? Cara gue aku kan. Zaman gue aku gak HP. Gak. Wis gak duwe opo ya gak duwe. Ini berarti pokoknya dia nggak mau mengikuti arus zaman. Ini berat, lawan arus. Ini mazhab lawan arus ini berat ini. Nah yang kedua ada, tapi kalau kuat yang satu ini alhamdulillah ya, tapi ya rasa dewi. Keramus tenang kalau lihat kebatilan kita tanding kali-kali mau tangkap penjara rasakan. Yes, keluar munine. Ada memang kelompok begitu, memang pelawan arus mereka. Ya memang kuat, gimana lagi? Ya memang Allah beri begitu. Nah ada mazhab, mazhab ikut arus. Tapi ikut arus, dia memang hanyut, tapi dia pakai pelampung. Ya dia nggak tenang, dia tetap waspada. Dia ikuti, cuman tetap mereka ini berada di pelampung syariat. Ini kalau ini darurat. Nanti ya tobihul mahzurat, bahaya ini bahaya nih kalau pol ada yang harus. Ada dua mazhab. Ada mazhab ketiga. Ini buat arus sendiri. Nah, mazhab ini ada mazhab ketiga. Dia nggak lawan dan dia nggak ngikuti, tapi dia buat arus sendiri. Siapa mereka? Itu orang-orang yang ada dalam pondok pesantren. Kita ngerti menteri ini apa bu? Gak ada, pokoknya ngerti nih ngulang tanggal siji ngecek-ngecek. Ibu anu ngasih bojo, lulus anak, terus itu ada masjid, maulid, ngajar. Kayak dia nggak tahu dunia ini sedang apa, nggak tahu kan, nggak peduli dia. Dan dia juga nggak ikut arus, biasa-biasa aja, biasa. Nggak melu bahas-bahas politik juga, Jawa. Nah, menurut saya kaum yang ketiga ini yang lebih selamat. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Beliau mengatakan sepenuhnya meninggalkan makhluk alias lawan arus itu hambur. Kumpul makhluk katut ya hambur juga itu.
Terus wis buat arus sendiri, buat hongkong, buat madrasah, buat suasana agama, wis nggak ngerti sudah yang lain keluarnya apa, nggak ngerti kok ngene, itu paling enak, ya. Wis coba tuh guru semua ini ya. Kalaupun antum keluar, ya tempatnya di madrasah, berjuang di Pulau Jawa. Oke, benar ya? Benar ya? Kalau ada salah bilang ya. Menurut saya begitu. Buat harusnya. Nah, terus kalau saya viral-viral, gue awakmu ditekani. Pas saya, iya, ceramah, jangan lupa like, sing notifikasi, jangan lupa sampai sing model-model ngono ya. Kok terkenal, ya akhirnya diparani karo ahli dunia, dijadikan apa namanya alat. Yo nek kuat, nek ora. Usah begini. Santri paling hati kelunuk, ya terus lugu, tapi nek dulu goyang langit. Kayak sahabat itu lugu sahabat. Enggak begitu kenal dunia, tapi menguasai dunia. Kita ini kepingin ahli dunia, tapi nggak menguasai dunia. Agak repot. Kayaknya kok yang ngerti apa-apa, tapi nggak ngerti apa-apa. Repot. Kalau sahabat, saking lugunya sahabat ketika terjadi penaklukan Qadisiyah, itu beberapa sahabat tuh makan kapur barus. Oh kayak enak, uyai Mersi kok kayak enak. Ya baca kapur barus. Itu ketika pembendarahan Persia itu dibawa ke Madinah, itu karpetnya Persia itu diceritakan di kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, itu disulam pakai emas. Itu oleh siapa nih gede-gede emas ini karpet. Gunting-gunting Sayyidina Ali dapat satu potong dijual 200.000 dirham. Gajah dibawa gajah Persia itu dibawa ke Madinah. Kan belum pernah baca surat Al-Fil, belum pernah tahu Al-Fil. Jadi apa? Wah, ada makhluk Allah kayak begini kan? Allah dia lugu, tapi menguasai dunia. Jadi itu ya apa ya? Jadi kekuatannya itu kekuatan iman dan yakinnya. Dia nggak ikut arus dunia, tapi semua ahli dunia tunduk. Ahli dunia lihat dia terkesan. Tenang. Seperti ada seorang utusan Persia datang ke Madinah. Sampai Madinah tanya, saya duta dari kerajaan Persia. Saya mau ketemu dengan King Umar bin Khattab. Apa? Dari siapa? Raja? Udah raja. Loh, bukan raja. Bukan. Loh, terus apa? Khalifah yang meneruskan dan yang mengganti tugas Nabi kan. Istananya di mana? Istana. Karena tuh rumahnya situ. Gak punya istana kan? Terus di mana saya bisa temui? Masjid. Akhirnya datang itu masjid. Bisa saya bertemu dengan pimpinan kalian Umar bin Khattab? Sahabat bilang, mau kenapa? Oh saya ingin ketemu. Sedangkan itu masjid itu di pohon itu tidur. Nah, ternyata dilihat Sayyidina Umar kan sebelum itu selalu bawa durrah. Nah, durrah itu artinya pecut dipuntel, pecut dibentuk-bentuk. Itu jadi bantal taruh di sini. Itu kebiasaan Sayyidina Umar. Jadi bantalnya pecut. Ngelihat Sayyidina Umar tidur di bawah pohon, apa katanya? Bangun saudara. Nangis ngelihat tidur orang takwa gitu loh. Nangis. Kenapa kamu nangis? Wahai Umar, setiap namamu disebut di depan raja gemetar lututnya. Bayanganku itu kamu berada di istana singgasana, tidur di bawah pohon. Terus kenapa? Betapa tenang hatimu Umar. Karena engkau adil, maka kamu tidak perlu takut sama siapa-siapa. Raja ini zolim, makanya dikawal kemana-mana.
tidur nggak sembarangan, betapa tenang hatimu sampai lagi ini tidurnya orang takwa itu datang dong hidayah. Akhirnya putusan pers ini nggak jadi pulang pada, dah saya nggak mau pulang, saya masuk Islam. Akhirnya di situ terus ya. Padahal diutus oleh raja. Iso para turu iso koyo ngono. Ya, insyaallah turu nama jadi nomor HP mobil lah. Itu kadang. IG. Terus kalau ingin ketemu jenengan pripun Ustaz? Al-Fatihah. Ini serem ya. Asli aku kok ketemu sing ngene-ngene berodok tenan. Asli. Masya Allah. Kayak kehidupan sahabat. Wallahu ta'ala. Tak ada nih mulai tunang gini. Niat ya? Insyaallah. Ya, maulid tahun depan sih dia. Gini loh, wong ini niat maulid tahun depan. Engko karena berkah keagungan ingin mengagungkan Nabi. Umur itu apa tuh? Niat aku tak niat maulid. Ini malaikat loh. Wis wayahe. Niat maulid itu siji. Kan Nabi lagi. Iya, karena ada amal-amalan itu dosa-dosa yang mengurangi umur. Sebagaimana ada amalan-amalan yang dapat menambah umur. Ya dawe ini Imam Haddad, iki tak anggap iki pesen kula khusus awak. Ya awak mau pilih umur itu terus mulia. Dawa bejo. Enak dawa itu pokoknya mending pas tidak. Dawa bejo. Caranya gimana? Dawa Imam Haddad. Setiap kamu ketemu dengan orang tua, hormati, sayang, cium tangan. Kamu anggap dirimu nanti kalau umur segitu diperlakukan seperti itu. Karena dalam sebuah hadis, barang siapa yang memuliakan orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan orang-orang untuk memuliakan dia ketika dia berumur seperti itu. Kata Imam Haddad, menunjukkan orang yang menghormati orang tua, umurnya akan dipanjangkan. Semakin tua, semakin panjang. Dan orang-orang akan datang untuk menghormati dia seperti dia menghormati orang tua. Makanya jumpa lama kalau orang tua ya. Goblok lu karku niki. Iya. Karena baca dia. Kalau gitu. Awam. Ya. Alam yuwaqir kabirana walam yarham sabirana falaysa minna. Siapa yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi anak-anak, dia bukan termasuk umatku. Saya hormati orang tua ya. Terutama senior. Aku termasuk sebenarnya Ustaz Syafiq teko iki. Tua pondok. Kulo umur sakmono ya, diundang-undang maulid. Harus gitu. Hormati orang tua. Masya Allah. Kadang santri itu dengan ilmunya untuk menghormati orang gak punya ilmu itu susah. Kecuali yang punya basir. Walaupun rodok gede, wong tua ngurui salah-salah sisa. Wes bah, turu kuwi luwih dene setan daripada setan daripada ibadah. Serem ngono ya. Itu akhlak e. Hormati orang tua.
terbukti membuat orang umurnya panjang. Makanya Imam Haddad itu umurnya itu kalau tidak salah 90 80 sekian. Ya, orang-orang dulu itu karena senang menghormati orang tua. Wallahu ta'ala. Cakap gue? Nah, ya cara inti keluar. Terus nih ada maulid Nabi, panganannya di pangan sing akeh. Ya. Karena setiap yang disuguhkan saat merayakan maulid itu berkah. Coba golek ono kitab. Jadi ini gak salah Mirqatus Su'ud, ya, Mirqatus Su'ud itu Sarah Barzanji karena Imam Nawawi Banten. Sarah Barzanji. Jadi Mbah Nawawi Banten dua kitab Sarah Barzanji. Ini gak salah jenenge Mirqatus Su'ud. Aku dulu. Kono-kono kene pembahasan makanan yang disuguhkan ketika Maulid itu apapun itu, airnya, makanan, nek dimakan berkah. Berkah dan di antara keberkahnya menyembuhkan penyakit. Gimana kau sama di kolesterol berat badan segala macam, enak nih maulid, makan, niat semoga berkah makanan maulid, Allah sembuhkan sakit zuhir, amin, sakit zuhir sakit. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد، اللهم علق بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم استر عيوب أمة سيدنا محمد، اللهم استر عيوب أمة سيدنا محمد، اللهم علق بين قلوبنا يا الله ببركة سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وجسده في الأجساد وقلبه في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.